Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Hantu di Kebun Pisang part selanjutnya. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke cerita ini. Selamanya, seseorang harus menjadi perantara dan mengorbankan dirinya agar makhluk itu terkunci selamanya. Saat Aldi dan teman-temannya masih ragu siapa yang harus mengorbankan diri, seseorang tak terduga sudah mengambil keputusan. Bu Rahma, semua berkumpul di rumah Pak Ustaz. Hasan, Gita, dan Holil sudah menjelaskan cara untuk mengusir makhluk itu selamanya. Tapi ketika mereka membahas siapa yang akan menjadi perantara, suasana menjadi tegang. Gue yang akan ngelakuin ini, ujar Aldi. Apa? Lo gila? Tanya Wati, kaget. Gue nggak bisa biarin Dika menderita lebih lama. Kalau ini satu-satunya cara, ujar Aldi. Enggak, gue yang harusnya ngelakuin ini, ujar Rians, menggeleng. Kenapa kalian semua pada mau mati? Harusnya ada cara lain, tanya Wati, menangis. Saat suasana semakin memanas, tiba-tiba terdengar suara yang lembut namun tegas, aku yang akan melakukannya, ujar Bu Rahma. Semua menoleh. Bu Rahma, Ibu Dika, berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh keteguhan. Ibu. Enggak. Ini bukan urusan ibu, ujar Dika, membelalak. Justru karena aku ibumu, aku yang harus bertanggung jawab, ujar Bu Rahma. Semua terdiam. Tak ada yang menyangka Bu Rahma akan menawarkan dirinya. Tapi di matanya, terlihat bahwa ia sudah memikirkan ini matang-matang. Sejak awal, aku tahu ada sesuatu yang salah dengan kebun pisang itu. Tapi aku membiarkannya. Aku membiarkan kalian semua bermain di sana tanpa memperingatkan kalian. Ini salahku. Dan sekarang aku akan memperbaikinya, ujar Bu Rahma. Malam itu, mereka membawa Dika ke kebun pisang. Dia masih sadar, tetapi tatapan matanya sudah dipenuhi kegelapan. Bayangan hitam terus mengelilinginya, seolah makhluk itu tahu bahwa mereka akan mencoba mengusirnya. Kalian benar-benar berpikir bisa mengalahkan aku? Tanya Dika, tersenyum dingin. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Pak Ustaz, membaca doa. Hasan menaburkan tanah kuburan di sekeliling Dika, sementara Gita memanggil arwah para korban. Angin bertiup kencang, dan suara bisikan semakin nyaring. Dika mulai berteriak, tubuhnya bergetar hebat. Makhluk itu berusaha melawan. Maafkan ibu, ujar Bu Rahma, berbisik. Tanpa ragu, Bu Rahma melangkah maju, masuk ke dalam lingkaran. Dia menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. Meskipun mata Dika kini bukan lagi miliknya. Pergi. Jangan mendekat, ucap Dika, menggeram. Kembalilah, nak. Ibu di sini, ujar Bu Rahma. Seketika, bayangan hitam itu keluar dari tubuh Dika, dan langsung menerjang Bu Rahma. Cahaya terang muncul, menelan keduanya. Semua orang terlempar ke belakang akibat ledakan energi yang begitu kuat.
Saat debu mereda, Dika jatuh tersungkur. Sementara Bu Rahma berdiri diam, tubuhnya membeku. Bu Rahma, tanya Wati, berbisik. Perlahan, Bu Rahma menoleh. Tapi ada sesuatu yang aneh, matanya kini kosong, seperti tidak ada lagi jiwanya di dalam sana. Dia sudah menjadi perantara. Makhluk itu sekarang ada di dalam tubuhnya, terkunci selamanya. Ujar Holil, menunduk, semua meneteskan air mata. Mereka telah menang. Tapi dengan harga yang begitu mahal, makhluk itu telah terkunci, tapi bukan tanpa pengorbanan. Bu Rahma kini menjadi wadahnya, tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya entah ada di mana. Dika yang akhirnya bebas dari kegelapan, kini harus menghadapi kenyataan pahit, ibunya telah mengorbankan segalanya demi dirinya. Di rumah Dika, setelah kejadian di kebun pisang, mereka membawa Bu Rahma kembali ke rumah. Dia masih bernapas, masih bisa berdiri. Tapi dia tidak lagi berbicara. Matanya kosong, seolah hanya tubuhnya yang tersisa. Ibu, tolong bilang sesuatu. Ibu masih bisa dengar aku, kan? Tanya Dika, berlutut di samping ibunya, tapi Bu Rahma hanya menatap ke arah kosong, tidak bereaksi sedikit pun. Dika, gue, ujar Aldi, menunduk. Gue udah kehilangan ibu gue, Aldi. Ini semua salah gue, ujar Dika, menatap Aldi dengan mata penuh air mata. Bukan, Dika. Ini bukan salah lo, ujar Wati, menangis. Dia memilih untuk menyelamatkan lo, Dika. Itu bukti kalau dia sangat menyayangi lo, ujar Rians, dengan suara berat. Dika menggenggam tangan ibunya, berharap ada sedikit kehangatan, sedikit respons. Tapi yang dia dapatkan hanyalah keheningan. Waktu berlalu, kehidupan yang berubah. Beberapa minggu setelah kejadian itu, suasana desa kembali normal. Tidak ada lagi gangguan di kebun pisang, tidak ada suara-suara aneh di malam hari. Tapi bagi Dika, Aldi, Wati, dan Rians, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Dika kini merawat ibunya sendirian. Setiap hari, dia berbicara dengan Bu Rahma, berharap suatu saat ibunya akan kembali. Tapi hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Aldi dan Wati sering datang menjenguk, tapi mereka tahu tidak ada banyak yang bisa mereka lakukan. Rasa bersalah masih menyelimuti mereka semua. Suatu malam sebuah keajaiban, Dika duduk di samping ibunya, seperti biasa. Lampu kamar redup, hanya suara jangkrik yang terdengar di luar. Dia menggenggam tangan ibunya, seperti setiap malam. Ibu, kalau ibu masih ada di sana, tolong beri aku tanda, ujar Dika, berbisik, hening. Tidak ada jawaban. Dika menarik napas dalam, berusaha menahan air matanya. Tapi saat dia akan bangkit, tiba-tiba, jari Bu Rahma bergerak. Ibu? Tanya Dika, terkejut. Perlahan, bibir Bu Rahma terbuka. Suaranya hampir tidak terdengar. Dika, ujar Bu Rahma, berbisik. Dika terisak, menggenggam tangan ibunya lebih erat. Ibu, aku di sini, ujar Dika. Bu Rahma menoleh perlahan, air mata mengalir di pipinya. Lalu, dengan suara lemah, jangan. Biarkan dia.
Keluar, ujar Bu Rahma, dan seketika, senyumnya menghilang. Matanya kembali kosong, Dika membeku. Makhluk itu memang telah terkunci. Tapi untuk berapa lama? Epilog, kebun pisang kini telah ditebang, digantikan dengan tanah kosong. Desa kembali tenang, tidak ada yang berani membicarakan kejadian itu lagi. Tapi bagi mereka yang mengalaminya, mereka tahu. Kegelapan belum benar-benar pergi. Di suatu tempat, di balik kesunyian malam, terdengar suara bisikan. Seolah menunggu saat yang tepat untuk kembali, akan ada saatnya. Aku kembali, beberapa tahun telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Desa kini lebih sepi, banyak orang yang pindah setelah kejadian di kebun pisang. Namun, Dika masih tinggal di rumahnya, merawat ibunya yang masih dalam keadaan yang sama, hidup, tapi kosong. Aldi dan Wati melanjutkan hidup mereka, mencoba melupakan masa lalu. Rians pergi meninggalkan desa setelah semuanya berakhir. Tapi bagi Dika, ini belum berakhir. Suatu malam sebuah bisikan dari kegelapan, Dika duduk di kamarnya, menatap jendela yang mengarah ke halaman belakang, tempat kebun pisang dulu berdiri. Hatinya selalu dipenuhi kecemasan, takut suatu saat sesuatu akan bangkit kembali, lalu, suara itu datang lagi. Bukan dari luar, tapi dari dalam rumahnya sendiri. Dika, kau masih di sana? Tanya sebuah bisikan. Dika menoleh cepat. Suara itu datang dari kamar ibunya. Dengan jantung berdebar, dia berlari ke sana dan melihat sesuatu yang mengerikan. Bu Rahma sedang berdiri. Ibu? Tanya Dika, terkejut. Bu Rahma menoleh perlahan. Matanya masih kosong, tapi kali ini dia tersenyum. Bukan senyum keibuan yang Dika ingat, tapi senyum yang terasa asing dan mengancam. Aku lapar, Nak, ujar Bu Rahma. Dika mundur, merasakan hawa dingin menyelimutinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ibunya berbicara. Tapi Dika tahu, itu bukan ibunya. Twist baru, malam itu, Dika menghubungi Aldi dan Wati, menceritakan apa yang terjadi. Mereka kembali berkumpul di rumahnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Lo yakin itu ibu lo? Tanya Aldi, gugup. Enggak. Suara dan tatapannya beda. Gue ngerasa kayak sesuatu yang lain yang ada di dalam tubuh ibu gue sekarang, ujar Dika, menggeleng. Makhluk itu, dia udah keluar? Tanya Wati, berbisik, atau mungkin dia nggak pernah benar-benar terkunci? Ujar Dika. Mereka semua saling berpandangan. Jika makhluk itu masih ada, berarti bahaya belum berakhir. Misi terakhir, Dika, Aldi, dan Wati akhirnya memutuskan untuk mencari Rians, satu-satunya orang yang mungkin tahu cara mengatasi ini. Setelah berhari-hari mencari, mereka menemukannya di sebuah kota kecil, bekerja sebagai penjaga makam. Kalian gak seharusnya datang ke sini, ujar Rians, menatap mereka tajam. Kita gak punya pilihan. Rians, makhluk itu masih ada. Dan dia ada di tubuh ibu gue sekarang, ujar Dika. Aku sudah menduganya. Aku sudah mencari cara untuk mengakhiri ini.
Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang belum kita sadari. Ujar Rians, menghela napas. Dika, Aldi, dan Wati menatapnya penuh tanda tanya. Makhluk itu bukan sekadar roh jahat biasa. Dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan yang kita lawan di desa dulu hanya sebagian kecil darinya. Ujar Rians, suasana menjadi tegang. Jika makhluk yang mereka hadapi dulu hanya sebagian kecil, maka ancaman yang lebih besar masih mengintai di luar sana. Jika kita ingin menghentikannya, kita harus pergi ke tempat semuanya bermula. Ujar Rians. Maksud lo? Tanya Aldi, bingung. Kita harus kembali ke kuburan asalnya dan menghadapi sumber kegelapan yang sebenarnya. Jawab Rians, menatap tajam, bersambung ke seri baru, warisan kegelapan, mungkin suatu saat nanti akan kami bacakan di channel kreator amatir komik. Kesimpulan dan pertanyaan baru. 1. Apakah Bu Rahma benar-benar dikuasai oleh makhluk itu? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? 2. Jika yang mereka lawan dulu hanya bagian kecil, seberapa besar ancaman sebenarnya? 3. Apa yang akan terjadi jika mereka kembali ke kuburan asal makhluk itu? Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.